Om Swastiastu. Halo semuanya, bagaimana kabar teman-teman pada minggu hari ini? Bagaimana persiapan PAT-nya? Semoga semua dilancarkan, semoga semua selalu diberikan kesehatan untuk menjalani hari. Baik, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Asis selaku guru matematika minat dan telah mengajari kelas 11 MIPA 1 selama kurang lebih 1 tahun. Perkenalkan, saya Made Graha Wardana, absen 23 dari kelas 11 MIPA 1. Baik, sebelum kita masuk ke materi, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana pengalaman saya terkait dengan materi polinomial ini. Baik, setelah saya melakukan komunikasi singkat terkait materi polinomial kepada teman sejawat saya, ternyata beberapa dari mereka mengeluh tentang bagaimana penerapan polinomial ini dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apa sebenarnya mereka belajar polinomial ini? Apakah akan berguna di masa yang akan datang? Nah, atas dasar hal tersebut, akhirnya saya memutuskan untuk membuat video presentasi terkait dengan materi penerapan polinomial dalam kehidupan sehari-hari. Adapun materi presentasi yang saya buat untuk lebih memudahkan saya dalam menyampaikan materi, yaitu yang pertama adalah definisi polinomial, yang kedua itu adalah bentuk umum polinomial, dan yang ketiga itu adalah penerapan polinomial. Baik, langsung saja saya mulai dari yang pertama, definisi polinomial itu sendiri. Polinomial merupakan suatu bentuk aljabar yang terdiri dari beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Perlu digarisbawahi bahwa polinomial merupakan suatu bentuk aljabar. Jadi polinomial dan aljabar itu sama. Oleh karena itu, terdapat bentuk umum polinomial yaitu sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan maksud dari A. A ini merupakan sebuah koefisien atau suku tetap dari variabel. Variabel di sini adalah X. Dan N itu menyatakan bilangan bulat positif. Adapun di sini adalah A0. A0 ini menandakan konstanta atau suku tetap. Apabila kita berkaca kembali ke aljabar, yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C, A0 ini itu sama dengan C. Baik, setelah kita mengetahui bentuk umum dan juga pengertian dari polinomial ini, baru kita akan masuk ke penerapan polinomial di berbagai bidang. Ternyata polinomial ini berguna dalam bidang astronomi, khususnya untuk mengetahui pergerakan planet di alam semesta. Nah, pergerakan planet ini itu dapat dihitung dengan menggunakan hukum Kepler. Mungkin bagi teman-teman yang sudah ahli dalam bidang astronomi dan ikut OSN astronomi mungkin tidak asing lagi dengan nama hukum Kepler ini. Nah, dalam hukum Kepler itu menggunakan yang namanya polinomial dalam menentukan pergerakan planetnya. Setelah itu kita masuk ke bidang infrastruktur. Ternyata nih, dalam bidang infrastruktur, polinomial itu berguna dalam membangun lintasan roller coaster. Terlihat di sini terdapat gambar grafik lintasan roller coaster yang memanfaatkan grafik polinomial. Nah, itu penerapan polinomial di berbagai bidang. Namun, bagaimana penerapannya jika kita masih di bangku SMA? Bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Baik, menurut saya, jika dalam polinomial ini diterapkan pada bangku SMA, maka yang dapat kita manfaatkan itu adalah dengan belajar materinya itu sendiri. Sehingga di masa yang akan datang, kita akan dapat menjawab latihan soal dan ulangan terkait dengan penerapan polinomial ini. Sehingga kita akan dapat masuk ke perguruan tinggi lewat jalur SNMPTN maupun SBMPTN dengan lebih mudah apabila kita memahami polinomial ini sejak dini. Itu menurut saya terkait dengan penerapan polinomial di kehidupan sehari-hari. Baik, oleh karena itu, untuk memantapkan wawasan kita terkait dengan polinomial, di sini saya menyediakan satu contoh soal. Mungkin teman-teman dapat lihat atau dapat membaca, yaitu baik di sini saya akan bantu baca. Yang pertama itu adalah seorang peneliti merancang sebuah wadah berbentuk balok dari bahan aluminium. Diketahui juga wadah tersebut harus mampu menampung 4.000 mili larutan. Dan peneliti menginginkan lebar wadah 5 cm lebih pendek dari panjangnya dan tinggi wadah 17 cm lebih pendek dari panjangnya. Nah, dengan memisalkan panjang wadah itu adalah X cm, diperolehlah volume wadah V sama dengan 4.000 mili. Dan yang ditanya di sini adalah panjang wadah tersebut sama dengan titik. Baik, apabila kita ketemu dengan contoh soal seperti ini, maka kita tidak boleh panik terlebih dahulu. Yang harus kita lakukan adalah mendata soal tersebut dengan cara membuat diketahui dan juga ditanyanya. Baik, dalam soal tersebut diketahui bahwa lebarnya adalah
5 cm lebih pendek dari panjangnya. Dan di soal juga diketahui bahwa panjangnya itu X. Sehingga apabila lebarnya lebih pendek, maka dapat diuraikan menjadi X min 5. Lebar sama dengan X min 5. Begitu pula dengan pernyataan tinggi, yang dimana pernyataan tinggi ini juga 17 cm lebih pendek, maka dapat dimisalkan di sini adalah tinggi sama dengan X kurang 17 cm. Dan volume wadah juga diketahui adalah 4000 mili larutan. Karena lebarnya ini adalah cm, ya, lebarnya di sini adalah cm dan tingginya adalah cm, maka volume wadahnya juga harus diuraikan menjadi cm kubik. Yang dimana 4000 mili itu adalah sama dengan 4000 cm kubik. Dan yang ditanya di sini adalah panjang wadah tersebut. Baik, pertama-tama kita harus mengetahui dulu bahwa panjang ini dimisalkan sebagai X. Dan pada soal juga diketahui bahwa wadah tersebut berbentuk balok. Sehingga apabila kita dalam diketahui panjang, lebar, dan tinggi, maka kita dapat memanfaatkan rumus volume dari balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Sehingga dapat diuraikan seperti demikian, yaitu V sama dengan 4000 cm kubik, sehingga V sama dengan P kali L kali T. Nah, setelah kita mendapatkan rumus tersebut, kita akan substitusi apa yang telah diketahui dalam soal ke dalam bentuk ini. Sehingga didapatkanlah X dikali X min 5 dikali X min 17 sama dengan 4000. Setelah itu kita dapat mengoperasikan aljabar tersebut, sehingga didapatkanlah X pangkat 3 dikurang 22X kuadrat ditambah 85X sama dengan 4000. Apabila kita samakan kedua ruas, maka kita akan mendapatkan bentuk volume X sama dengan X pangkat 3 dikurangi 22X kuadrat ditambah 85X dikurangi 4000. Baik, sekarang kita akan mencari nilai dari X agar volumenya itu sama dengan 0. Nah, bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya itu cukup simpel dengan cara kita memfaktorkan konstanta yang telah diketahui. Nah, di sini konstantanya adalah 4000. Sehingga kita akan mencari faktor dari 4000 itu ada 10, 20, 25, 4, dan 2. Yang akan kita coba adalah 10, 20, dan 25. Nah, di sini terdapat sebuah trik yang dimana jika kita ingin mencari bilangan sisa 0, maka kita akan menggunakan nilai yang lebih tinggi, yaitu 10, 20, 25. Baik, yang pertama, misalkan di sini X-nya adalah 10. Jika X-nya adalah 10, kita akan substitusi terlebih dahulu. Kita substitusi ke dalam volume fungsi X ini. Setelah kita substitusi, ternyata volume untuk X sama dengan 10 itu adalah min 4350. Nah, karena volume fungsi 10-nya itu adalah tidak sama dengan 0, maka X sama dengan 10 bukan akar dari persamaan polinomial. Begitu pula dengan X sama dengan 20. Terlihat di sini bahwa saat dioperasikan, X sama dengan 20 itu menghasilkan volume fungsi 20 yang tidak sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 20 juga bukan akar dari persamaan polinomial. Dan selanjutnya apabila kita uji coba terhadap X sama dengan 25, kita akan mendapatkan volume fungsi 25 itu sama dengan 0. Sehingga di sini diketahui bahwa X sama dengan 25 merupakan akar dari persamaan polinomial. Nah, setelah kita mengetahui bahwa X sama dengan 25 itu merupakan faktornya, maka kita di sini akan membagi fungsi X tersebut dengan X sama dengan 25. Bagaimana cara membaginya? Kita dapat menggunakan cara Horner. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan cara Horner. Pertama-tama kita harus data dulu koefisien dari fungsi V-nya. Di sini koefisien yang pertama itu adalah 1, koefisien yang kedua itu adalah min 22, dan koefisien ketiga itu adalah 85, serta koefisien terakhir itu adalah min 4000 di sini. Dan pembaginya atau X sama dengan 25 kita taruh di sebelah sini. Pertama-tama kita turunkan 1, lalu 1 ini kita kali dengan 25 sehingga menghasilkan 25, dan min 22 ini kita tambah dengan 25 sehingga menghasilkan 3. 3 ini akan dikali dengan 25 menghasilkan 75, dan akan ditambah sehingga menghasilkan 160, dan terakhir 160 ini akan dikali dengan 25 sehingga menghasilkan 4000. Setelah itu kita akan jumlahkan. Min 4000 tambah 4000 itu kan 0. Jadi sisanya 0. Sehingga diperolehlah suatu persamaan kuadrat, yaitu X kurang 25 dikali X kuadrat tambah 3X tambah 160 sama dengan 0. Karena tadi sisanya adalah 0. Nah,
Melalui rumus ABC, diketahui bahwa x kuadrat ditambah 3x tambah 160 ini akan menghasilkan akar imajiner. Kenapa? Karena saat disubstitusikan, itu akan menghasilkan akar yang bernilai minus, sehingga itu tidak nyata. Sehingga nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan 25. Diperoleh dari x kurang 25 sama dengan 0. Jadi, panjang wadah balok tersebut adalah 25 cm. Baik, mungkin sekian dulu dari saya terkait dengan penerapan polinomial dalam kehidupan sehari-hari. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Dan saya tutup dengan pranama Santi Om Santi 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 Om.